Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di vlog Herikarto. Dan kali ini kita akan kembali membahas Nissan Evalia. Unit kali ini sekarang berbeda dengan yang video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas detail serta sedikit spesifikasi dari mobil ini. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini, di video sebelumnya kami pernah membahas Evalia SV 2012 dan 2014. Nanti linknya ada di atas. Dan mobil ini adalah Nissan Evalia XV tahun 2013 transmisi manual. Ini salah satu unit punya kami juga. Nah, sekarang kalau kita lihat detailnya, mungkin teman-teman lihat di video sebelumnya kok penampakannya wajahnya sama juga dengan yang ini. Karena biasanya kami menambahkan beberapa aksesoris. Yang pertama, di bagian headlampnya kita tambahkan garnish chrome seperti ini. Terus bagian grill tengah, biasanya originalnya hanya chrome di bagian bawah, tapi kita menambahkan di bagian tengah-tengah seperti ini. Jadi kelihatan lebih mewah. Terus untuk tipe XV, nah bedanya sama tipe SV adalah di bagian bumper. Nah ini, di bagian bumper untuk tipe XV, itu asli ada fog lampnya, tapi yang sebelumnya itu tipe SV itu udah ditambahkan aja. Ini juga ada tambahan chrome seperti ini, terus ada lampu kota ini tambahan dari owner sebelumnya. Terus untuk detailnya lagi, nah untuk di bagian kap mesin, ini kemarin kami dapat hanya ada titik-titik kecil-kecil, ada kayak noda gitu. Terus kita repair lagi, terus di bagian bumper-bumpernya pun juga gap-gapnya nggak bener, terus catnya juga belang. Nah nanti di video sebelum waktu kita berburu, nanti kita juga ada. Ini sudah kita detailing lagi dan sudah kita poles semuanya, jadi alhamdulillah kembali fresh lagi. Terus untuk kondisi dari headlampnya ini masih bening-bening semua, bagian kaca masih original, kap mesin juga masih kaleng semua. Jadi alhamdulillah kami dapat juga kondisinya masih prima banget. Nah sekarang kita lihat detail di bagian samping. Nah ini teman-teman, kalau lihat dari samping, perbedaan antara tipe SV dan XV. Nah ini paling beda adalah di bagian tombol keyless entry di bagian sini. Nah, sekarang saya ambil kuncinya dulu. Nah, ini kuncinya kita pegang. Ini langsung bisa kunci dari pintu kanan, depan, dan kiri sampai ke bagian pintu bagasi. Kita buka hanya pencet seperti ini dan membawa remote seperti ini aja. Itu bedanya antara tipe XV dan SV. HWS pun juga seperti ini persis, hanya beda sedikit aksesorisnya aja. Terus untuk detail-detailnya ini sudah kita tambahkan di spion chrome seperti ini, ada lampu sennya. Ini originalnya ada sen fender seperti ini. Terus kaki-kakinya ini alhamdulillah juga masih prima semua. Dan bannya ini agak sedikit di-upgrade dari owner sebelumnya, agak lebih besar, 185/80. Padahal ini original 185/70. Nanti kami akan ganti juga. Oke, untuk detail-detailnya ini kondisinya juga masih ngaleng semua. Artinya tipis banget kemungkinannya untuk bekas insiden atau dembul-dembul segala macam. Dan kaca tengah, nah ini untuk tipe XV urutun tahun awal 12-13 ini semuanya ada pembuka kaca tengah. Tapi kalau SV dia belum ada. Jadi mulai dari 2014 baru ada yang pembuka kaca tengah yang tipe SV. Terus ini tangkinya sebelah kanan, kapasitasnya kurang lebih 45 liter. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang. Yuk. Nah, penampakan dari belakang Evalia XV. Nah, bedanya dengan SV adalah di bagian terang lidnya ini ada tombol keyless entry-nya juga. Jadi ada tombol smart key-nya gini sama kayak yang bagian pintu depan. Tapi kalau tipe SV dia masih polos saja. Dan di bagian tengah bagasi ini ada reflektornya. Untuk tipe XV, HWS, dan SV. Tapi kalau ST ciri-cirinya ini pasti nggak ada reflektornya. Dan ini kami juga sedikit menambahkan di bagian garnish chrome di bagian stop lamp-nya. Terus ada spoilernya juga. Terus ini speknya standarnya ada wiper belakang, high mount stop-nya, ada nozzle kecil. Dan tapi sayangnya karena mobil segede ini nggak ada defogger belakang, walaupun tipe tertinggi sekalipun. Oke, terus di ini ada dua titik sensor parkir. Ini original dari tipe XV atau HWS juga. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Nah, kalau kita pencet, nah bunyi tit, ini sudah kebuka. Oke, nah ini ruang bagasi dari Nissan Evalia.
Kalau bicara kondisinya, emang pertama kali kita dapat, alhamdulillah juga nggak terlalu banyak PR bagian interior belakang sampai ke depan. Ini artinya tulang-tulang semuanya aman. Kemarin kita dapat dua cek di bagian tulang kanan, masih ada lipatan bagian pintu kanan, kiri, ini masih utuh semua sampai ke bagian lipat atau sealer di bagian bagasi belakang. Ini artinya nggak ada bekas insiden dari belakang. Sampai ke bagian tulang sini, ini juga pernah kita cek. Jadi ini aman semua, bebas dari insiden atau bekas laka dari belakang. Pembukaannya ban stripnya di bagian sini, standarnya, speknya. Dan untuk tipe XV, walaupun tahun awal, semuanya sudah menggunakan double blower. Ini blowernya di bagian belakang. Dan ini penerangan standar aja seperti ini. Oke, nah sekarang kita lihat detail dari interior mobil ini. Yuk. Nah, sekarang kita lihat detail dari interior mobil ini. Nah, yang pertama, ini kondisinya alhamdulillah juga masih fresh semua. Bagian dashboardnya masih utuh semua, bagian door trimnya, dan bagian joknya juga. Dan untuk tahun 2012-13, ini nuansanya seperti ini. Jadi warnanya abu-abu, hitam, dan ini masih bludernya warna hitam kebiruan seperti ini. Tapi kalau 2014, yang di video sebelumnya, itu berwarna beige atau coklat dan warna hitam. Dan karena ini tipe XV, nah bedanya sama tipe SV adalah yang pertama, di bagian setirnya sudah ada airbag. Ini untuk tipe XV. Terus untuk on off-nya sudah keyless seperti ini. Oke. Terus satu lagi. Nah, kalau kita nyalakan mesin, di sini sudah ada kamera parkir yang terintegrasi di bagian dashboard sini. Jadi kalau kita mundurkan seperti ini, nah, langsung ada kamera di bagian layar kecil seperti ini. Ya, oke lah untuk kelasnya dibanding dari MPV Luxio, harganya murah, tapi ini fiturnya cukup komplit. Tapi kalau tipe SV biasanya kameranya ditambahkan di bagian double din aja. Oke, untuk speknya juga ini standar. Setirnya ada tilt steering aja, nggak ada teleskopiknya. Terus dua power window, ada electric mirror, terus ada double blower, di sini ada on off-nya. Terus di panel tengah ini standar juga, single din. Tip originalnya seperti ini, ada laci, dan ini toolsnya AC-nya juga sama semua tahun seperti ini. Speednya, coolnya, dan ini ada lampu AZ. Transmisi manual 5 speed. Terus ini juga sudah ditambahkan dari owner sebelumnya adalah console box tengah. Oke lah ya. Jadi ada tambahan untuk cup holder, dan ini ada tambahan untuk penyimpanannya. Karena kalau nggak ada console box-nya, ini lega banget deh, gede banget. Terus di bagian sini juga lacinya masih terbuka untuk 2013 dan 12 sampai di bagian sini, dan ini ada laci kecil di bagian bawah sini. Maaf. Nah, terus di bagian sini standar ya. Ini sun visor-nya masih polos-polos semua. Terus, nah ini nanti akan kita bahas di bagian row kedua untuk kondisi belakangnya. Oke, itu aja. Sekarang kita lihat di bagian baris kedua. Yuk. Nah, di row kedua, nah ini bedanya antara 2013 dan 14 adalah di bagian emang warna interior joknya juga sama kayak yang bagian depan. Ini berwarna hitam dan kebiruan seperti ini. Terus kalau untuk 2014 dia berwarna coklat atau warna beige. Dan ini walaupun tipe tertinggi XV, ini sayangnya di bagian tengah nggak bisa kita ada armrestnya. Tapi kalau 2014 itu sudah ada armrest di bagian tengah untuk tipe SV atau XV sekalipun. Tapi kalau ST kayaknya belum ada. Dan nah ini XV semuanya ciri khas dari Nissan adalah ada TV plafon di bagian sini dan ada penerangannya juga. Ini untuk tipe XV dan HVS. Tapi kalau SV biasanya dia masih polos, hanya ada lampu penerangan aja. Dan ini terintegrasi dari depan. Jadi tip depan kalau kita kasih CD atau kasih kaset, ini langsung connect ke bagian belakang sini. Oke, untuk detailnya lagi ini standar ya. Jadi ada bukanya seperti ini untuk tipe XV. Terus di bagian baris ketiga, nah tipe XV sudah ada double blowernya, dan alhamdulillah kondisinya juga ini masih prima semua, masih kenceng-kenceng semua, nggak ada yang robek-robek atau segala macam. Cuma hanya sedikit agak kotor-kotor aja, sudah detailing tapi kurang maksimal. Jadi bagusnya dikasih cover jok. Nah, dan ini mobil ini uniknya, sama pemilik sebelumnya sudah ditambahkan soket-soket seperti ini. Jadi ada colokan-colokan yang bisa kita cas HP pakai colokan biasa. Ya cocok lah kalau ini buat travel ya. Atau angkut-angkut anak-anak sekolah, ini cocok banget. Oke, gitu aja ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian ruang mesin. Nah, ini dia ruang mesin dari Nissan Evalia kami ini.
pertama kami dapat, emang kondisinya dekil banget, kotor, hanya faktor pemakaian aja. Terus sudah kami detailing kembali fresh lagi dari bagian ruang mesin, bodi, sampai ke bagian interior. Dan untuk mesin dari mobil ini, alhamdulillah kami dapat pertanyaan dari Jakarta sampai ke Salatiga. Ini nggak ada kendala apa-apa, AC-nya dingin, mesinnya juga masih stabil banget. Hanya kita tune up aja, biasa pembersihan bagian ruang bakar, dan di bagian headnya, bagian sampai bawah, semuanya kering, nggak ada yang rembes-rembes atau yang aneh-aneh. Untuk kondisi detailnya di bagian kap mesinnya, ini juga utuh semua, sealer atau lipatan kap mesin juga masih aman, nggak ada bekas insiden. Terus bagian tulang atau apron depan ini juga masih aman, sampai ke bagian ujung kanan dan bagian kiri ini masih aman semua. Artinya pasti bebas dari insiden dari depan. Terus bebas dari banjir juga, alhamdulillah, karena bagian bawah-bawahnya masih utuh semua, nggak ada yang gejala yang keropos-keropos atau yang aneh-aneh. Dan mungkin buat teman-teman yang cari mobil bekas, alangkah baiknya juga diinspeksi dengan bagus, menghindari bekas atau insiden atau bekas banjir. Jadi teman-teman mungkin kalau yang nggak paham dengan mobil, alangkah baiknya cari teman yang paham atau spesialis mobil, bisa bantu untuk inspeksi mobilnya. Jadi kalau lebih seperti kami ini, untuk kondisi mesin dan segala macam, alhamdulillah akhirnya kami jualnya juga kondisi yang amanah. Nah, untuk sekian bahas dari mobil ini. Oke, dan buat teman-teman yang ingin dibantu untuk inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa komentar di bawah atau hubungi kami di deskripsi. Dan kita sudahi video kali ini, dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.